Jajaran yang menyertai beliau, Pak Dirjen Baut, Dasmen, Bapak Dr. Soeharto PhD yang sekarang sedang harus mampu melahirkan uniqueness, sesuatu yang intangible, tidak tampak, unobservable, ada dalam diri setiap orang, dimunculkan keperunikan itu. Beliau juga bercerita tadi di ruang makan secara sekilas, kalau perguruan tinggi di luar negeri itu punya semacam mazhab, maka UMM ini juga punya mazhabnya karena dia pertama dan tumbuh berkembang bersama dengan amal usaha yang dia melakukan dia secara keseluruhan, sehingga lulusannya itu punya keunikan, punya mazhab berpikir. Kalau dia seorang teknolog, dia akan Tabligh Akbar yang diselenggarakan oleh PDM dan PDA se-Malang Raya. Dengan alhamdulillah saya merasa sangat berbahagia pada kesempatan ini. Ini adalah kunjungan saya yang pertama saya dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada 21 Oktober yang lalu. Dan saya melihat UMM ini banyak. Ini berarti sudah diikut saya pada kesempatan ini ke Muhammadiyah dan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih UMM Malang. Kalau kita mencoba melihat ajaran agama Islam itu, kita ingin melaksanakan syariat,
atau kaifiyah lil ibadah, tata cara bagaimana kita beribadah, Islam juga mengandung nilai-nilai yang merupakan substansi dari syariat dan merupakan substansi dari maqasid syariat itu sendiri. Dengan nilai-nilai itu kita mampu melampaui batas-batas, dan dengan nilai itu kita bisa menemukan makna mengapa kita beragama dan mengapa kita berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya ingin menjelaskan bahwa ketika Islam itu kita pahami dari aspek nilainya, maka kita bisa berislam secara universal, sebagaimana misi risalah Rasulullah sebagai utusan untuk seluruh umat manusia, sebagai rahmatan lil alamin. Tapi juga kita bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Islam itu sebagai substansi dan norma-norma yang diterima oleh semua agama, bahkan nilai-nilai yang diterima oleh hampir semua budaya dan peradaban umat manusia. Terutama Muhammadiyah mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk menyusun sebuah risalah yang kemudian kita kenal dengan risalah Islam berkemajuan. Tapi risalah berkemajuan ini tidak ada hubungannya dengan risalah hatinya Ahmad Dhani. Kalau itu adalah risalah hati yang bagaimana Islam dalam pandangan Muhammadiyah dan bagaimana Muhammadiyah mengamalkan Islam itu sesuai dengan pandangan-pandangannya. Saya ingin menyampaikan dalam kaitan ini 3 hal saja yang menjadi ciri dasar dari Islam berkemajuan. Di dalamnya paling tidak melekat nilai-nilai peradaban dalam kehidupan. Banyak orang yang berpendapat bertauhid yang murni itu membuat seseorang menjadi eksklusif, menjadi radikal seperti itu. Maka secara relasi antar manusia, kalau kita itu menyembah hanya kepada Allah, maka selain Allah itu adalah makhluk. Dan karena itu maka tauhid yang berdasar 45 alinea pertama menyebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita semua umat Islam memahami bahwa manusia itu lahir dalam posisi fitrah, dalam posisi bersih, dalam posisi suci. Dan manusia itu lahir, yang mereka kumandangkan adalah takbir, yang mereka kumandangkan adalah Allah Akbar, yang menegaskan selain itu spirit perjuangan, juga spirit melawan penjajahan sebagai bentuk dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid itu. Tauhid itu melahirkan manusia-manusia yang berjiwa merdeka. Dengan bertauhid itu, dia tidak takut kepada siapapun karena dia menegakkan kebenaran. Dia tidak takut kepada siapapun karena dia mengatakan yang benar itu benar. Dan dia tidak takut karena dia meyakini bahwa Allah senantiasa menyertai perjuangan dan menyertai setiap langkah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah itu nanti tugasnya ketua PGR masing-masing sikap dan jiwa egalitarianisme lafaz lara arabiyin anak. Sekarang kita melihat ada bentuk-bentuk baru yang sering disebut dengan neo-feudalisme. Feudalisme bentuk baru.
di mana kadang-kadang memang sebagian manusia itu merasa hebat karena nasabnya, karena silsilah keluarganya, yang memang dalam masyarakat feodal nasab itu kadang-kadang menentukan nasib. Banyak orang yang nasab itu maknanya kalau kita itu memiliki keluarga yang baik, maka kita akan merangkap harkat dan martabat kita. Kalau kita ini berasal dari keluarga yang baik, maka kita memang mendapatkan thawab dari kebaikan orang tua kita. Tetapi membanggakan, Islam itu menggeser keunggulan manusia dari prestis ke arah prestasi. Sehingga di dalam masyarakat yang seperti ini, masyarakat yang egalitarian, kita bisa berinteraksi dengan mudah, berinteraksi dengan sangat terbuka, karena sesungguhnya kita ini memiliki posisi dan kedudukan yang sama. Kadang-kadang ada manusia yang menjadi hebat, merasa hebat hanya karena warna kulitnya. Orang-orang kulit putih itu merasa lebih unggul dari kulit hitam. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada produk yang menyebutkan cantik itu putih, gitu ya Bu ya. Cantik itu putih, berarti kalau hitam tidak cantik. Makanya banyak orang yang takut dengan sinar matahari karena takut hitam. Kemudian nanti dibandingkan, ini ketika belum mengkonsumsi menggunakan produk ini telah menggunakan produk before after. Anggapan cantik itu putih, menurut saya itu pernyataan yang rasis. Saya pernah diprotes oleh seorang kawan dari Papua. Awal ini protes Mas Mukti, kalau cantik itu putih, kami yang orang Papua ini, yang keturunan Melanesia ini, walaupun diberi pemutih 1 gram sekalipun, kami tidak akan bisa berubah menjadi putih Mas Mukti. Tolonglah diingatkan yang buat iklan itu. Jadi yang bintang iklannya itu orang-orang kulit hitam. Kemudian dia bilang, orang kulit hitam itu lebih hebat dari kulit putih. Karena apa? Lihat kaki kami, telapak kaki kami ini semuanya putih. Orang kulit hitam. Ya, tidak boleh merendahkan manusia karena sukunya. Karena beda-beda suku itu adalah sunnatullah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan karena itu maka Islam itu menggeser manusia dari membanggakan silsilah keluarga ke arah membanggakan prestasi yang dia lain, yaitu iman dan takwanya. Menghina manusia diketahui oleh manusia yang lain atau tidak, itu perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Saya ingat ada kawan saya yang laki-laki waktu kuliah itu, waktu kuliah di Australia, dan itu kalau fotokopi sendiri. Fotokopinya sendiri, ada kawan kulit hitam, fotokopi itu hitam sekali, wirem bucem begitu fotokopinya. Kata teman saya itu merasanya pakai bahasa Jawa, fotokopi itu irem kayak wonge. Nah rupanya yang fotokopi itu ngerti bahasa Jawa. Kemudian dia jawab, nggih, kula pancen cemeng. Jadi kalau istilahnya naga bodas itu matilah kau, kira-kira begitu. Akhirnya kemudian usut punya usut, mahasiswa ini pernah tinggal di Jogja selama 1 tahun, program pertukaran pelajar Indonesia-Australia. Makanya kalau ngerasani itu hati-hati. Beke sing dirasani ngerti. Tapi persoalannya bukan itu saja. Walaupun orang lain tidak paham, kadang-kadang kalau misuh-misuh itu juga, maaf, itu juga kadang-kadang malah diterima dengan gembira. Saya ingat waktu kursus bahasa Inggris di Bali, itu kan bolak-balik kawan saya ini tugasnya dikoreksi terus oleh dosennya itu.
Kemudian akhirnya karena dia tuh jengkel, dia nulis di tugasnya itu your grandmother, artinya simbahmu, kira-kira begitu. And she is very healthy, living in the United Kingdom, katanya begitu. Maksudnya dia ngece, malah dia senang dengan itu. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah Muslim yang berkemajuan adalah Muslim yang memiliki fondasi tauhid yang kuat, yang dengan tauhid itu dia justru menjadi manusia yang terbuka, manusia yang mau bergaul dengan siapa saja, manusia yang menghormati manusia yang lainnya, sehingga tauhid yang murni itu melahirkan relasi-relasi sosial yang baik, persatuan di antara umat manusia yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Manusia yang terbuka itulah manusia yang maju, dan manusia yang bertauhid yang murni adalah manusia yang yakin bahwa masa depan itu lebih baik daripada masa lalu. Dan ini yang menjadi karakter penting dari manusia yang berkarakter Muslim berkemajuan itu. Ini sengaja saya tekankan agak lama, karena sekarang ini banyak orang yang berpendapat agama tidak lagi diperlukan. Bahkan di kalangan generasi muda, generasi strawberry generation, itu sekarang juga menganggap agama tidak lagi penting. Sehingga kemarin ada seorang kawan yang mengirim saya PDF buku menarik sekali, judulnya itu Ateisme di kalangan generasi Z. Jadi sekarang ateisme di kalangan generasi Z, khususnya generasi Z yang beragama Islam, itu cenderung meningkat. Walaupun menurut survei dari Pew Research Center, 83% manusia di dunia ini tetap percaya kepada agama. Lebih dari 90% itu percaya pada spiritualitas. Tetapi spiritualitas itu tidak selalu bermuara kepada agama. Dan ketika mereka beragama, tidak selalu mereka menganut satu agama, tapi mereka bisa pindah-pindah pada agama. Dalam studi agama disebut sebagai kelompok-kelompok New Age atau kelompok-kelompok yang disebut dengan ayat di Finlandia. Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga di Finlandia itu, saya ngobrol-ngobrol dengan para diplomat di Finlandia. Saya ngobrol dengan diplomat Finlandia yang punya jam terbang yang tinggi. Pesawat mengalami turbulensi, guncangan yang luar biasa. Jadi Tuhan-Tuhan yang dia tahu, dia sebut semua, dia minta supaya dia diselamatkan. Terus saya tanya yang mulia, kenapa yang mulia menyebut nama Tuhan? Banyak sekali agama. Jawaban dia, saya yakin Tuhan itu Maha Kuasa, dan kalau Tuhan yang saya minta itu banyak, siapa tahu dari sekian Tuhan itu ada yang mau mengabulkan doa saya. Oleh karena itu maka Bapak-Ibu sekalian, kembali kepada fondasi Muslim berkemajuan. Mereka adalah yang punya tauhid yang murni, tapi dengan itu dia menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang egaliter, menjadi orang yang optimistis, percaya diri, dan menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Muslim berkemajuan itu adalah Muslim yang senantiasa berusaha untuk selain dia taat menjalankan ajaran agama, juga dia berusaha menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Muslim berkemajuan adalah Muslim yang memiliki sikap positif terhadap Allah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim. Dan inilah saya kira pandangan Islam tentang pentingnya ilmu dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Kalau kita baca Al-Quran kembali, maka paling tidak ada 4 istilah yang dipakai oleh Al-Quran
untuk menyebut orang yang berilmu dengan segala kelebihannya. Ayat keempat itu ulul ilmi atau ulul ilmi. Dan semuanya kalau kita baca di dalam apa tingginya kedudukan orang-orang yang berilmu. Quran kembali menegaskan manusia yang bertakwa adalah mereka. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah